Sebelum diangkat menjadi nabi, tidak ada seorang pun di antara mereka para nabi yang berbohong. Demikian juga setelah mereka diangkat menjadi nabi. Mulai nabi yang pertama, Nabi Adam alaihissalam, sampai nabi yang terakhir yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu nggak pernah berbohong satu kali pun. Karena berbohong itu hukumnya dosa. Berbohong itu hukumnya haram, mema'asyil lisan, termasuk dosa lisan. Berbohong itu artinya al-ikhbar bi khilafil waqi', memberikan informasi, memberikan berita yang bertentangan dengan fakta, bertentangan dengan kenyataan. Kenyataannya A, dia mengatakan B. Kenyataannya B, dia mengatakan C, dan seterusnya. Salamullah ala al-hadi Rasulillah warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini kita akan mulai membahas tentang beberapa kisah para nabi, ayat-ayat yang terkait dengan kisah para nabi yang berhubungan dengan permasalahan akidah. Terlebih dahulu mari kita mengikhlaskan niat kita lillahi ta'ala. Yang pertama adalah tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Pada Al-Quran surat Al-Anbiya 63. Bismillahirrahmanirrahim. Qala bal fa'alahu kabiruhum hadha fas'aluhum in kanu yantiqun. Qala bal fa'alahu kabiruhum hadha fas'aluhum in kanu yantiqun. Nabi Ibrahim berkata, tetapi yang melakukannya adalah berhala yang besar ini. Tanyalah mereka berhala yang besar itu jika mereka bisa berbicara. Fas'aluhum in kanu yantiqun. Bertanyalah kepada mereka, yaitu berhala-berhala yang besar, jika mereka berhala yang besar itu bisa berbicara. Hadirin hadirat rahimakumullah, ayat ini makna zahirnya itu mengindikasikan seakan-akan, seolah-olah Nabi Ibrahim alaihissalam itu pernah berbohong. Padahal kita semuanya Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwasanya salah satu sifat wajib bagi para nabi itu adalah as-sidqu, yang artinya jujur, yang mengandung pengertian bahwa nggak ada seorang nabi yang pernah berbohong. Tidak ada seorang nabi pun yang pernah berbohong, baik sebelum diangkat menjadi nabi maupun setelah diangkat menjadi nabi. Itu dalam keyakinan dan prinsip akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebelum diangkat menjadi nabi, tidak ada seorang pun di antara mereka para nabi yang berbohong. Demikian juga setelah mereka diangkat menjadi nabi. Mulai nabi yang pertama, Nabi Adam alaihissalam, sampai nabi yang terakhir yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu nggak pernah berbohong satu kali pun. Karena berbohong itu hukumnya dosa. Berbohong itu hukumnya haram, mema'asyil lisan, termasuk dosa lisan. Berbohong itu artinya al-ikhbar bi khilafil waqi', memberikan informasi,
memberikan berita yang bertentangan dengan fakta, bertentangan dengan kenyataan. Kenyataannya A, dia mengatakan B. Kenyataannya B, dia mengatakan C, dan seterusnya. Jadi dia menyampaikan sebuah berita, sebuah informasi yang berbeda dengan fakta. Padahal dia mengetahui fakta yang sebenarnya. Dia tahu kalau faktanya itu A, tetapi kemudian dia mengatakan, mengkhabarkan kepada orang lain bahwa yang terjadi adalah B. Ini namanya apa? Berbohong. Nah, berbohong ini hukumnya haram, baik dalam syariat Nabi Muhammad maupun dalam syariat nabi-nabi sebelumnya. Yang namanya bohong itu adalah haram. Baik bohong itu dalam keadaan sungguh-sungguh atau dalam keadaan bergurau, itu hukumnya haram. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yasruhul kadzib, la yasruhul kadzib fi jiddin wala fi hazlin. Berbohong itu tidak boleh, berbohong itu haram, baik dalam keadaan sungguh-sungguh maupun dalam keadaan bergurau. Ada seseorang misalnya ngelawak, bahan lawakannya itu berupa kebohongan, maka itu hukumnya apa? Haram, meskipun dia bermaksud hanya bercanda, meskipun dia hanya bermaksud untuk guyonan, maka itu adalah sesuatu yang diharamkan. Maka para nabi seperti yang telah kita ketahui bahwa mereka itu salah satu sifatnya adalah as-sidqu, jujur. Nggak ada satu nabi pun yang pernah kemudian menyampaikan sebuah informasi, berita yang menyalahi, yang bertentangan dengan fakta yang sebenarnya. Bahwa para nabi seperti halnya Nabi Muhammad itu juga pernah bergurau, tetapi jika beliau bergurau, mereka tetap jujur, tidak berbohong. Karena berbohong ini adalah sesuatu yang sangat tidak layak bagi nabi. Selain dia adalah maksiat, dosa, itu juga tidak mungkin dilakukan oleh seorang nabi. Kenapa? Karena seandainya ada seorang nabi itu yang pernah berbohong, atau bahkan dia adalah seorang pembohong, maka itu bertentangan dengan tujuan diutusnya seorang nabi. Tujuan diutusnya seorang nabi itu kan untuk menyampaikan risalah Allah kepada umat manusia, agar umat manusia mau mendengar dan mau mengikuti apa yang disampaikan oleh mereka dari Allah. Tujuannya seperti itu. Tetapi jika ada seorang nabi itu mantan pembohong, dulu sebelum diangkat menjadi nabi terkenal dengan pembohong, atau sekarang juga masih pembohong misalnya, kemudian dia menyampaikan risalah kepada umatnya, mengatakan saya ini adalah nabi, saya ini adalah Rasulullah, apakah mungkin umatnya akan dipercayainya? Tidak mungkin itu terjadi. Karena itu jika Allah berkehendak memilih seseorang untuk diangkat menjadi seorang nabi, maka Allah menjaganya dari al-kadzib. Allah menjaganya dari berbohong. Dia tidak akan pernah melakukan bohong. Kalau kita melihat sejarah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika kecil Nabi Muhammad sudah dijuluki dengan Al-Amin, orang yang terpercaya, karena kejujurannya, karena beliau tidak pernah berbohong, sehingga sebelum diangkat menjadi nabi sudah masyhur bahwa Nabi Muhammad itu nggak pernah berbohong sekalipun, sehingga masyarakat menjulukinya dengan Muhammad Al-Amin, Muhammad yang terpercaya. Karena selain tidak pernah berkhianat, juga tidak pernah beliau itu berbohong kepada siapapun. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah,
dalam ayat ini mengkisahkan tentang Nabi Ibrahim alaihissalam, bahwa ketika Numrud dan orang-orang kafir lainnya itu meninggalkan tempat ibadah mereka, Nabi Ibrahim alaihissalam masuk ke dalam tempat peribadahan mereka. Karena mereka ini menyembah patung, menyembah berhala. Di tempat peribadatan mereka banyak sekali patung-patung, ada yang besar dan ada yang kecil. Nabi Ibrahim masuk ke dalam tempat peribadatan mereka. Kemudian Nabi Ibrahim menghancurkan berhala-berhala itu. Yang dihancurkan adalah berhala-berhala yang kecil, kemudian ditinggalkan berhala yang besar. Itu tidak dihancurkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu konteks dari ayat ini bercerita tentang kisah ini. Nah, ketika Numrud dan pasukannya dan anak buahnya itu pulang dan menemukan bahwa tempat peribadatan mereka terhadap berhala itu sudah hancur, patung-patungnya sudah berserakan kemana-mana, rusak semuanya kecuali berhala yang paling besar. Maka di sini Numrud sudah tahu bahwasanya yang menghancurkan berhala-berhala itu adalah Ibrahim. Sekali lagi Numrud sudah tahu, bukan nggak tahu, sudah tahu. Kenapa sudah tahu? Ya karena yang menentang penyembahan terhadap berhala itu adalah Nabi Ibrahim, nggak ada yang lain. Maka ketika berhala-berhala itu rusak, ketika berhala-berhala itu dihancurkan, maka Numrud di sini sudah tahu bahwa yang melakukannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini catatan, bahwa Numrud sudah tahu bahwasanya yang menghancurkan berhala-berhala itu adalah Ibrahim. Nah, maka kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam itu didatangkan, didatangkan kepada Numrud, ditanya, dia ditanya. Nabi Ibrahim alaihissalam ini ditanya, padahal Numrud sudah tahu atau belum? Sudah tahu. Tetapi kenapa Numrud bertanya? Numrud mengatakan, qalu, disebutkan dalam Al-Quran sebelumnya, qalu a'anta fa'alta hadza bi'alihatina ya Ibrahim. Qalu a'anta, apakah kamu fa'alta hadza bi'alihatina ya Ibrahim. Mereka berkata, apakah kamu yang melakukan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami, wahai Ibrahim? Nah, sudah tahu nanya, berarti bukan untuk ingin tahu. Sudah tahu bertanya, berarti bukan untuk mencari tahu. Dan Nabi Ibrahim menggunakan kesempatan itu. Artinya Nabi Ibrahim tidak perlu menjawab. Nabi Ibrahim tidak perlu menjawab pertanyaan yang tujuannya bukan untuk ingin tahu. Tetapi Nabi Ibrahim akan memberikan manfaat terhadap orang-orang kafir ini, memberikan hujjah dalam akidah agar bisa dipahami oleh mereka, sehingga mereka bisa meninggalkan penyembahan terhadap berhala dan beralih menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini penting untuk digarisbawahi dalam hal ini. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam ketika ditanya, apakah kamu yang melakukan ini terhadap, yaitu apakah kamu yang menghancurkan berhala-berhala ini, wahai Ibrahim? Pertanyaan Numrud seperti itu. Dan pertanyaan ini bukan untuk mencari tahu. Nabi Ibrahim tahu persis, karena Numrud sudah tahu dirinya lah yang menghancurkannya. Tetapi Numrud di sini dia memang ingin menghukum Nabi Ibrahim alaihissalam.
Maka kesempatan itu dipakai oleh Nabi Ibrahim untuk berhujjah di hadapan Numrud dan orang-orang kafir. Beliau mengatakan, bal fa'alahu kabiruhum hadza. Tetapi yang melakukannya adalah berhala yang besar ini. Tetapi yang melakukannya adalah berhala yang besar ini. Beliau tidak mengatakan yang melakukannya, ya saya yang melakukannya. Itu kan jawaban biasa. Itu namanya jawaban kelas teri. Itu namanya kalau ditanya siapa yang melakukan ini, saya yang melakukannya. Biasa-biasa saja. Biasa-biasa saja. Wong yang tanya sudah tahu, dijawab saya. Ya itu sudah klop nanti. Nggak ada faidah dari sebuah tanya jawab ini. Nabi Ibrahim alaihissalam tahu, Numrud tahu tentang yang siapa pelakunya. Dan Nabi Ibrahim juga tahu itu, Numrud tahu dan bertanya bukan untuk mencari tahu, tetapi dia mencari alasan untuk bisa nanti menghukum Nabi Ibrahim alaihissalam atas perbuatan itu. Maka Nabi Ibrahim mengatakan yang melakukannya adalah berhala yang besar ini. Jadi yang menghancurkan berhala-berhala yang kecil adalah berhala yang besar ini. Nah, ini secara zahir seakan-akan Nabi Ibrahim alaihissalam ini berbohong. Padahal Nabi itu gak ada yang pernah berbohong. Nabi itu tidak pernah ada yang berbohong. Tapi dalam ayat ini seakan-akan menunjukkan Nabi Ibrahim berbohong. Wong yang menghancurkan itu faktanya Nabi Ibrahim, tapi Nabi Ibrahim mengatakan bahwa yang melakukannya adalah berhala yang besar. Zahirnya seakan-akan Nabi Ibrahim ini telah berbohong. Tetapi sebenarnya Nabi Ibrahim di sini tidak berbohong. Ini ada dalam kaidah bahasa Arab maupun bahasa yang lain. Ini namanya dalam bahasa Arab, dalam balaghah namanya majaz aqli. Nah, namanya di sini adalah majaz, majaz aqli. Apa majaz aqli di sini? Yaitu menyandarkan suatu perbuatan kepada sesuatu yang menjadi penyebab terjadinya perbuatan itu. Apa majaz aqli di sini? Yaitu menyandarkan suatu perbuatan kepada sesuatu yang menjadi penyebab terjadinya perbuatan tersebut. Itu namanya majaz aqli dalam di sini. Nah, misalnya seorang raja, dia membangun sebuah istana. Nah, kemudian dia memerintahkan kepada anak buahnya, kepada rakyatnya, kepada para tukang arsitek untuk membangunnya. Maka kemudian menjadilah sebuah bangunan istana yang megah dan mewah. Nah, maka kemudian orang mengatakan banal amiru al-qasra. Nah, raja itu telah membangun istana. Raja itu telah membangun istana. Pertanyaannya, apakah benar bahwa raja sendiri yang membangun istana itu? Apakah raja yang dia ngangkat-ngangkat batu bata, dia yang ngangkat pasir atau semen, yang mengaduk-ngaduk bangunan itu? Tidak, sama sekali tidak. Rajanya cuma duduk-duduk saja, kadang lihat, kadang nggak lihat sama sekali, tiba-tiba sudah jadi. Tetapi perbuatan membangun itu dinisbatkan kepada raja. Kenapa? Karena ini penyebabnya. Kalau raja tidak mengatakan bangunkan saya istana, maka tidak terbangun istana ini selamanya. Karena dia, raja itu adalah penyebabnya, maka dia mengatakan
raja telah membangun istana. Misalnya rumah saya, saya mengklaim, saya mengatakan itu yang bangun saya itu dulu. Rumah itu dulu saya yang membangunnya. Padahal saya cuma lihat aja, cuma lihat beli yang dibutuhkan, yang membangunnya Pak tukang. Tetapi saya mengatakan rumah ini saya yang membangunnya. Apakah saya berbohong? Ketika saya mengatakan rumah ini saya yang membangunnya, apakah saya berbohong? Tidak, saya nggak berbohong. Ini namanya majas akli. Saya menisbatkan pembangunan rumah ini kepada saya karena saya adalah penyebab dari terbangunnya rumah ini. Kalau seandainya saya tidak menyuruh Pak tukang untuk membangunnya, maka ya nggak akan terbangun. Makanya perbuatan itu saya nisbatkan kepada diri saya. Itu namanya majas akli. Pak Jokowi telah membangun jalan tol. Pak Jokowi sudah membangun jalan tol yang sangat panjang di Jawa, tembus dari barat ke timur, di Sumatera, di Sulawesi, di Kalimantan. Pak Jokowi sudah membangun tol. Nggak ada seorang pun yang kemudian kamu bohong. Bukan Pak Jokowi yang membangunnya, tapi Pak tukang yang membangunnya. Nggak ada yang protes seperti itu. Nggak ada yang protes. Kenapa nggak ada yang protes? Karena mereka tahu yang dimaksud itu adalah bahwa Pak Jokowi yang menyebabkan pembangunan jalan tol itu. Padahal Pak Jokowi datang-datang sudah meresmikan, sudah jadi kemudian meresmikan jalan tol itu. Tetapi perkataan Pak Jokowi telah membangun jalan tol sekian ribu kilometer itu adalah perkataan yang benar, perkataan yang jujur, bukan perkataan yang bohong. Namanya majas akli. Dalam bahasa Arab itu juga ada. Bisa dipahami ya. Hadirin hadirat rahimakumullah. Nah, kita kembali kepada kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau menjawab perkataan Numrud yang tidak bermaksud mencari tahu, sudah tahu tapi kok nanya dia, maka Nabi Ibrahim tidak menjawabnya dengan jawaban anak-anak atau jawaban yang nggak diperlukan. Beliau menjawab dengan sesuatu yang mengandung faidah dalam akidah. Beliau mengatakan yang membangun, yang melakukannya, yang menghancurkannya adalah berhala-berhala yang besar itu. Maksudnya apa? Yang menyebabkan saya menghancurkan berhala yang kecil adalah berhala yang besar itu. Yang menyebabkan saya menghancurkan berhala-berhala yang kecil itu adalah berhala yang besar itu. Maka perbuatan Nabi Ibrahim berupa menghancurkan berhala-berhala yang kecil itu dinisbatkan kepada berhala yang besar, karena berhala yang besar itu yang mendorong, yang memotivasi Nabi Ibrahim untuk menghancurkan berhala-berhala yang kecil. Kenapa dikatakan bahwa berhala yang besar itu yang mendorong Nabi Ibrahim, yang menyebabkan Nabi Ibrahim untuk menghancurkan berhala-berhala yang kecil? Karena Nabi Ibrahim alaihissalam mengetahui bahwa orang-orang kafir mereka menyembahnya, mereka menyembah berhala yang besar ini. Mereka menyembah berhala yang besar ini, mengagung-agungkannya, menghias-hiasinya karena dianggap sebagai Tuhannya. Maka Nabi Ibrahim tergerak untuk menghancurkan berhala yang kecil dan untuk menghina berhala yang besar. Enggak yang besar saja yang dihancurkan, tidak. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim bermaksud untuk menghina berhala yang besar, bermaksud untuk merendahkan
menjatuhkan berhala yang besar di hadapan orang kafir. Itu tujuan Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau menghancurkan berhala yang kecil karena terdorong perbuatan orang-orang kafir yang menyembah berhala-berhala itu dan untuk menghina berhala yang besar. Makanya ketika Nabi Ibrahim alaihissalam ditanya, kemudian Nabi Ibrahim mengatakan yang melakukannya adalah berhala yang besar itu. Kemudian di mana letak penghinaannya? Nabi Ibrahim mengatakan, fas'aluhum in kanu yantiqun. Kalau kalian tak percaya, karena Nabi Ibrahim tahu ini pasti tak percaya, Numrud pasti tak percaya, masa berhala bisa menghancurkan? Karena secara akal berhala benda yang nggak hidup, masa bisa menghancurkan? Pasti dalam akalnya siapa? Akalnya Numrud dan orang-orang kafir gak percaya kalau berhala itu bisa menghancurkan. Ini masih manusia. Maka Nabi Ibrahim setelah mengatakan bal fa'alahu kabiruhum hadza, kemudian beliau mengatakan fas'aluhum in kanu yantiqun. Tanyalah berhala yang besar itu jika mereka bisa bicara. Coba tanya dia. Kalau kalian gak percaya, coba tanya dia. Berhala yang besar itu jika mereka bisa bicara. Apakah berhala bisa bicara? Tidak. Berhala tidak bisa bicara. Tanyalah. Kalau kamu gak percaya bahwa yang melakukannya adalah berhala yang besar, maka tanyalah berhala yang besar itu jika mereka bisa bicara. Ini adalah sebuah penghinaan terhadap berhala yang besar. Artinya apa? Nabi Ibrahim alaihissalam ingin menjelaskan bahwa berhala itu tidak layak untuk disembah, tidak layak untuk diibadahi. Karena berhala itu sesuatu yang tidak bisa menciptakan manfaat ataupun madarat. Bicara saja nggak bisa ya. Bicara saja nggak bisa. Melindungi berhala-berhala yang kecil dia juga nggak bisa. Apalagi kemudian dia menciptakan manfaat ataupun madarat. Sama sekali dia tidak mampu. Karena itulah maka artinya apa berkata Nabi Ibrahim, jangan kamu sembah berhala. Karena berhala itu dia tidak bicara, dia tidak bisa menciptakan manfaat, dia tidak bisa menciptakan madarat, maka yang seperti itu tidak layak untuk disembah. Nah, jadi ini adalah dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam dalam rangka menjelaskan kepada umatnya, menjelaskan kepada Numrud bahwasanya berhala itu tidak layak untuk disembah. Karena berhala benda mati, berhala dia tidak memiliki iradah, namanya mati, tidak memiliki iradah, tidak memiliki kudrah, dia tidak berbicara, dia tidak menciptakan manfaat, dia tidak menciptakan madarat. Maka hanya orang bodoh yang menyembah makhluk yang memiliki sifat-sifat seperti itu. Maka maksud daripada Nabi Ibrahim adalah tinggalkan berhala, karena berhala tidak layak untuk disembah. Bergantilah menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat rahimakumullah, karena Allah Subhanahu wa ta'ala adalah pencipta alam semesta ini, sehingga hanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu yang layak untuk diibadahi. Sesuatu yang tidak bisa menciptakan manfaat maupun madarat, maka itu tidak layak untuk disembah. Apalagi ya jelas, apalagi dia tidak memiliki kehidupan. Artinya dia tidak hidup sama
sekali. Nabi Ibrahim alaihissalam dalam hal ini beliau apa? Kemudian dalam ayat yang berikutnya beliau menjelaskan bahwa memang sesuatu yang tidak bisa memberikan manfaat dan madarat itu tidak layak untuk disembah. Tsumma nukisu ala ru'usihim laqad alimta ma haula'i yantiqun. Mereka bicara, kamu sudah tahu wahai Ibrahim bahwasanya berhala-berhala ini yang kami sembah itu nggak bisa berbicara. Kamu kok minta kami bertanya kepada mereka? Itu sudah tahu. Jadi orang-orang kafir, Numrud dan kawan-kawan ketika ditanya fas'aluhum in kanu yantiqun, bertanyalah kalian kepada berhala-berhala yang besar itu jika mereka bisa bicara. Kemudian mereka menjawab, kamu sudah tahu wahai Ibrahim bahwa berhala-berhala yang kami sembah ini dia tidak bisa bicara. Kok kamu minta kami bertanya kepada berhala-berhala tersebut? Nah, di sini muncul pengakuan dari siapa? Dari orang kafir bahwasanya berhala-berhala itu tidak bisa menciptakan manfaat dan madarat, tidak bisa bicara, tidak memiliki rasa, tidak memiliki pengetahuan, bahkan tidak hidup. Bahwa berhala itu bukan sesuatu yang memiliki sifat hidup. Maka kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam dalam ayat berikutnya Nabi Ibrahim menjelaskan, qala afata'buduna min dunillahi ma la yanfa'ukum syai'an wa la yadurrukum. Qala afata'buduna, Nabi Ibrahim berkata, apakah kalian menyembah selain Allah? Afata'buduna min dunillahi ma la yanfa'ukum, menyembah sesuatu yang tidak bisa memberikan manfaat sedikit pun kepada kalian, wa la yadurrukum, dan tidak bisa memberikan madarat kepada kalian. Uffil lakum wa lima ta'buduna min dunillah afala ta'qilun. Diakhiri dengan apa? Afala ta'qilun, celaka kalian ini. Kenapa kalian menyembah selain Allah ketika kalian sudah tahu berhala itu tidak bisa menciptakan manfaat sedikit pun untuk kalian dan tidak bisa memberikan madarat kepada kalian? Maka celaka kalian. Kenapa kalian ini menyembah selain Allah? Afala ta'qilun, apakah kalian itu enggak berotak? Apakah kalian itu tidak berakal? Apakah kalian itu tidak berpikir? Maksudnya semestinya kalian cerdas sedikit lah. Masa menyembah sesuatu yang tidak bisa, yang mereka sudah tahu. Ini masalahnya mereka sudah tahu sendiri dan ngaku sendiri ketika ditanya. Tanyalah berhala yang besar itu jika mereka bisa bicara. Mereka menjawab, kamu Ibrahim, kamu sudah tahu berhala yang kami sembah itu nggak bisa bicara. Dia mengatakan begitu. Dijawab oleh Nabi Ibrahim. Alaihissalam, apakah kalian menyembah sesuatu selain Allah yang tidak bisa menciptakan manfaat dan madarat untuk kalian? Celaka kalian jika kalian kemudian melakukan itu. Kenapa kalian tidak menyembah Allah? Kenapa kalian malah menyembah sesuatu yang tidak bisa menciptakan manfaat dan madarat? Maka afala ta'qilun, tidakkah kalian berpikir? Tidakkah kalian berpikir dengan akal kalian terhadap hal ini? Kalau dia cerdas, kalau dia berpikir, maka seseorang tidak akan menyembah sesuatu yang tidak bisa menciptakan manfaat ataupun madarat. Karena berhala ini
luar biasa banyak, luar biasa tidak layaknya untuk diibadahi. Wong hidup saja loh enggak, hidup saja itu enggak. Nah, apalagi kemudian bisa menciptakan manfaat atau menciptakan mudarat. Sama sekali dia tidak bisa menciptakan manfaat ataupun mudarat. Hadirin hadirat rahimakumullah. Maka di sini kita menjadi jelas bahwa Nabi Ibrahim ternyata nggak berbohong. Nabi Ibrahim alaihissalam tidak berbohong. Nabi Ibrahim di sini sedang berhujjah. Nabi Ibrahim alaihissalam di sini sedang menjelaskan masalah akidah kepada umatnya. Beliau menjelaskan bahwa berhala itu tidak layak untuk disembah. Maka beliau membuat jawaban atas pertanyaan Numrud yang tidak bermaksud mencari tahu itu dengan hujjah-hujjah Islam yang tidak bisa dibantah oleh orang-orang kafir. Ini menunjukkan juga bagaimana kecerdasan Nabi Ibrahim alaihissalam dalam berhujjah di hadapan umatnya. Nah, setelah ini nanti akan kita jelaskan ayat lain yang juga menjelaskan tentang kecerdasan dari Nabi Ibrahim alaihissalam dalam berhujjah dalam masalah akidah. Sehingga sebagian orang itu ada yang mengatakan Nabi Ibrahim alaihissalam itu adalah hujjatullah. Memang beliau adalah hujjatullah. Karena banyak sekali hujjah yang disebutkan dalam Al-Quran dalam bidang akidah. Ada juga yang mengatakan, yang ini tentu tidak mutlak, beliau mengatakan Nabi Ibrahim itu bapak tauhid. Nah, ya betul bahwa beliau itu membawa ajaran tauhid, tetapi tauhid ini juga diajarkan oleh Nabi Adam, oleh Nabi Nuh, oleh Nabi Musa dan para nabi seluruhnya. Tetapi bahwa di dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan tentang bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam berhujjah dengan hujjah akliyah, dengan hujjah akal, berdasarkan akal, rasio terhadap umatnya yang kafir. Dan ini juga sekaligus menunjukkan kepada kita pentingnya hujjah akliyah. Pentingnya kita memahami tentang dalil akli, dalil yang didasarkan kepada akal. Ini penting. Meskipun akal dalam Islam itu bukanlah sumber ajaran Islam, dasar ajaran Islam, akidah maupun ahkam itu bukanlah akal. Tetapi akal itu memiliki fungsi, memiliki kedudukan yang tinggi dalam Islam. Karena dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah dikatakan bahwa al-aqlu syahidun li syar'i. Al-aqlu syahidun li syar'i. Akal itu adalah saksi yang membenarkan kebenaran syara'. Syara' itu sudah Al-Quran, hadis sudah pasti benar. Kemudian akal datang untuk membuktikan bahwa Al-Quran dan hadis itu benar. Itu fungsi daripada akal. Dia bukan pemutus kebenaran, pemutus sebuah ajaran, tetapi dia adalah datang untuk menjelaskan kebenaran daripada syarat, daripada Al-Quran dan hadis. Sehingga sangat penting. Akibat dari tidak menggunakan akal, ya kayak Namrud dan kawan-kawan itu, nggak pakai otak, berhala disembah. Hidup enggak, bicara nggak bisa, tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa menciptakan mudarat,
Itu kan sebodoh-bodohnya orang, nggak dipakai otaknya, sehingga sampai-sampai benda mati disembah, diibadahi. Makanya Nabi Ibrahim apa? Nabi Ibrahim membantahnya dengan dalil akal, agar mereka bisa berpikir sedikitlah, kemudian bisa menerima kebenaran ajaran Islam. Dan itu dilakukan banyak sekali oleh Nabi Ibrahim alaihissalam terhadap umatnya yang kafir. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, kalau kita tidak mempelajari dalil-dalil akli, maka kita akan sulit untuk menjelaskan permasalahan akidah kepada orang-orang yang kafir. Kalau kita menjelaskan permasalahan akidah atau ajaran-ajaran Islam lainnya kepada orang Islam, maka kita cukup mengatakan qala Allah Ta'ala, qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka mereka sudah percaya. Kenapa? Karena mereka mempercayai, mengimani Al-Quran, mereka mengimani Rasulullah. Sehingga ketika kita sebutkan dalil dari Al-Quran, mereka langsung menerimanya. Ketika kita sebutkan hadis Rasulullah, maka mereka langsung menerimanya. Tetapi bagaimana jika itu kita lakukan kepada orang kafir yang non-muslim? Kita katakan qala Allah Ta'ala, qala Rasulullah. Dia mengatakan, saya tak percaya itu sama Quran kami, saya nggak percaya kepada Al-Quran, saya nggak percaya dengan Nabi Muhammad. Terus bagaimana kalau sudah nggak percaya? Ya nggak akan diterima. Maka kepada orang kafir kita harus pakai dalil akli untuk menjelaskan kebenaran Islam. Nah, harus menggunakan dalil akli untuk menjelaskan kebenaran Islam. Untuk mengatakan misalnya ada orang ateis tidak percaya adanya Tuhan, nggak bisa kita mengatakan, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, afillahi syak, la syakka fi wujudihi. Nggak ada keraguan akan adanya Allah. Bagaimana kamu bisa ragu atau nggak percaya? Afillahi syak, Allah sudah berfirman dalam Al-Quran. Dia mengatakan, saya nggak percaya sama Quran kamu. Maka kalau orang hanya sebatas itu taunya, dia nggak bisa menjadikan orang kafir itu kemudian untuk bisa beriman kepada Allah. Tetapi kalau kita mengerti tentang dalil akli, maka kita akan mengatakan kepada mereka, bagaimana kalian tidak mempercayai adanya Tuhan, adanya Allah, sedangkan alam semesta ini menunjukkan akan adanya Allah. Adanya tulisan, pasti ada yang menulisnya. Adanya bangunan, pasti ada yang membangunnya. Adanya pukulan, pasti ada yang memukulnya. Maka adanya bumi, langit, pasti ada yang menciptakannya, dan seterusnya. Nah, ini adalah cara bagaimana menjelaskan tentang akidah Islam kepada orang yang bukan Muslim, yang tidak percaya kepada Allah, tidak percaya kepada Rasulullah, menggunakan akal. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam itu telah mengajarkan hal itu. Nabi Ibrahim telah memberikan contoh bagaimana menghancurkan hujjah-hujjah orang-orang kafir untuk mereka kemudian bisa menerima kebenaran Islam dan bisa masuk ke dalam agama Islam. Meskipun dalam hal ini Numrud secara khusus tidak masuk Islam dan dia mati dalam keadaan kafir, karena kembali lagi meskipun ini sudah bisa masuk di otaknya Numrud, tetapi dia tidak mendapatkan hidayah Allah. Meskipun sudah masuk, kita pun kalau berpikir juga sudah masuk artinya sudah bisa diterima oleh akal, tetapi karena dia tidak mendapatkan hidayah dari Allah, ya tetap saja kafir.
Karena hidayah itu hanya Allah yang menentukannya, bukan manusia. Sebagian orang sudah mendengar sekian banyak dalil, tetapi dia tetap dalam kekufurannya. Sebagian orang pada zaman Nabi bahkan sudah melihat mukjizat di depan matanya, tetapi dia tetap dalam kekufuran. Itu karena hidayah adalah Allah yang menciptakannya pada hati manusia, Allah yang menentukannya, bukan manusia yang menentukannya. Hadirin hadirat rahimakumullah, demikian pengajian kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Insya Allah besok akan kita lanjutkan kembali masih tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Barakallahu fikum, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamullah ala al-hadi Rasulillah.